Halo semuanya, selamat datang di Kamar Baca. Seperti biasa, kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang tidak hanya menarik, tetapi juga penuh makna dan inspirasi. Tonton kisah ini sampai akhir, karena mungkin saja kisah ini dapat meninggalkan kesan mendalam dan memotivasimu untuk terus melangkah maju. Di sebuah desa yang subur dan dikelilingi sawah yang menghijau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih. Bawang Putih tinggal berdua bersama dengan ayahnya yang merupakan seorang pedagang. Sejak ibunya meninggal dunia, Bawang Putih menjadi anak yang rajin, baik hati, dan sangat menyayangi ayahnya. Ayahnya pun membalas kasih sayang tersebut dengan penuh perhatian, meskipun mereka berdua hidup sederhana. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ayahnya merasa bahwa Bawang Putih membutuhkan sosok seorang ibu yang dapat merawatnya dengan baik. Karena pekerjaannya, ayah Bawang Putih seringkali meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah. Suatu hari, seorang janda bernama Bu Suri datang ke desa mereka bersama anaknya yang sebaya dengan Bawang Putih, yaitu Bawang Merah. Bu Suri bersikap sangat ramah dan perhatian, sering membawa makanan dan membantu di rumah. Melihat kehangatan yang ditunjukkan, ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikahi Bu Suri, berharap keluarga mereka akan menjadi lebih bahagia. Awalnya, kehidupan mereka tampak damai. Bawang Merah dan Bawang Putih bermain bersama dan berbagi cerita. Namun, semua berubah saat ayah Bawang Putih harus pergi berdagang dalam perjalanan jauh. Setelah kepergian ayahnya, perlakuan Bu Suri mulai berubah. Ia sering memberikan pekerjaan berat hanya kepada Bawang Putih, sementara Bawang Merah dibiarkan bersantai. Jika Bawang Putih melakukan kesalahan sekecil apapun, Bu Suri akan memarahinya dengan keras. Bawang Putih sering menangis dalam diam, namun ia tetap menjalani semua pekerjaannya dengan sabar. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal untuk memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Bahkan saat sakit, ia tetap dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Suatu hari, sebuah kabar buruk tiba. Kapal dagang milik ayah Bawang Putih karam di laut. Beberapa awak kapal ditemukan selamat, namun ayahnya tidak ditemukan. Setelah kabar tersebut, perlakuan Bu Suri semakin kejam. Ia memperlakukan Bawang Putih seperti pembantu rumah tangga sepenuhnya. Sementara itu, Bawang Merah semakin manja dan menjadi anak yang pemalas. Meski demikian, Bawang Putih tetap tulus dan sabar. Penduduk desa menyayanginya karena sikapnya yang baik. Mereka sering membantu Bawang Putih secara diam-diam, terutama ketika ia tidak berada di rumah atau sedang melakukan pekerjaan di luar. Beberapa tetangga menyelinap ke rumah untuk menyapu atau mencuci piring yang belum selesai. Bahkan ada yang meninggalkan makanan sederhana di dapur untuk memastikan Bawang Putih tidak kelaparan. Karena Bu Suri hanya mengizinkannya makan sisa-sisa makanan setelah mereka selesai makan. Meski merasa terharu dengan kebaikan warga, Bawang Putih tetap menjalani semua tugasnya dengan sabar, berharap suatu hari hidupnya akan membaik. Suatu pagi, saat mencuci di sungai, salah satu pakaian kesayangan Bu Suri hanyut terbawa arus. Bawang Putih panik dan mencoba mengejarnya, namun arus sungai terlalu deras. Ia pun terduduk di pinggiran sungai sambil menangis terseduh. Tiba-tiba, seekor buaya putih yang bersinar muncul dari dalam air. Bawang Putih ketakutan dan mencoba lari, namun buaya itu berbicara dengan suara lembut, menanyakan apa yang membuatnya bersedih. Dengan suara gemetar, Bawang Putih menceritakan segalanya. Sang buaya putih mendengarkan dengan penuh simpati dan berjanji menolongnya. Ia menyuruh Bawang Putih membawa sebuah labu kecil yang ada di dekat batu besar di tepi sungai. Buaya putih berpesan agar Bawang Putih membelah labu itu hanya di rumah. Sesampainya di rumah, Bu Suri yang sudah siap memarahi Bawang Putih langsung terdiam ketika melihat labu yang dibawa. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia memaksa Bawang Putih membelah labu tersebut.
Saat labu dibelah, keluarlah emas, perhiasan, dan berlian yang berkilauan. Busuri dan bawang merah terkejut sekaligus tergiur melihat kekayaan tersebut. Dengan penuh keserakahan, Busuri memaksa bawang putih menceritakan asal-muasal labu tersebut. Bawang putih dengan cerdik mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari sebuah pulau terpencil yang dijaga oleh buaya putih. Namun, ia hanya mengambil satu labu kecil karena merasa berat ketika membawanya. Karena takut dibohongi, Busuri meminta bawang putih mengantar mereka langsung ke pulau yang ditunjukkan. Namun, setibanya di pulau, Busuri hanya mengizinkan bawang putih berjaga di perahu. Dengan licik, mereka membawa dayung agar bawang putih tidak dapat melarikan diri. Sementara itu, Busuri dan bawang merah menjelajahi pulau dengan rakus, mencari labu yang menggiurkan. Dengan penuh keserakahan, mereka membelah satu persatu labu tersebut. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika bukannya perhiasan. Yang keluar adalah ular berbisa dan makhluk mengerikan lainnya. Mereka menjerit ketakutan, namun semua labu yang mereka pecahkan hanya berisi hal mengerikan. Ketika mereka mencoba kembali ke perahu, mereka mendapati bahwa perahu telah hilang. Buaya putih bersama teman-temannya ternyata telah membawa perahu itu beserta bawang putih pergi. Busuri dan bawang merah yang serakah akhirnya terjebak di pulau tersebut tanpa bisa kembali. Mereka menyesali keserakahan dan kekejaman mereka, namun semuanya sudah terlambat. Bawang putih kembali ke desanya dengan selamat. Dengan bantuan buaya putih, ia hidup bahagia dan dihormati oleh penduduk desa. Kejujurannya, kesabaran, dan ketulusan hatinya menjadi pelajaran berharga bagi semua orang di desanya. Teman-teman semuanya, kisah ini mengajarkan bahwa keserakahan hanya akan membawa penderitaan. Kita harus sadar bahwa kekayaan hanya akan memberikan kesenangan sesaat. Terima kasih karena telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan segan untuk menekan tombol dislike jika Anda tidak menyukai kisah ini. Atau, tuliskan kritik maupun saran Anda di kolom komentar, sehingga kami bisa memperbaikinya di kisah-kisah berikutnya.